Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bertemu dengan Bapak di dalam pembelajaran fikih pada pertemuan minggu hari ini ya. Kita akan membahas tentang macam-macam najis. Sebelum masuk ke macam-macam najis, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu pengertian dari najis ya anak-anak. Pengertian dari najis itu sendiri adalah kotoran yang menempel pada badan, pakaian, ataupun tempat ibadah yang menyebabkan ibadah kita tidak sah. Jadi ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Maka dari itu kita harus membersihkan najis tersebut. Oke. Itu adalah pengertian dari najis. Langsung kita masuk ke dalam macam-macam najis ya. Macam-macam najis terbagi menjadi 3. Ada najis yang ringan, najis sedang, dan najis berat. Oke, kita oke ya. Baik, kita simak macam-macam najis yang sudah Bapak tampilkan ya dalam multimedia pembelajarannya. Yang pertama ada najis mukhafafah atau najis ringan. Najis ringan ini contohnya adalah ketika ada anak bayi laki-laki yang berumur 2 tahun atau kurang dari 2 tahun itu kencing dan air kencingnya itu adalah contoh dari najis ringan. Dan cara membersihkannya gimana? Untuk membersihkan najis tersebut kita hanya perlu untuk memercikkan air ke atas tempat yang terkena najis tersebut. Jadi kita hanya memercikkan air, tidak mengguyurnya ya. Oke, lanjut ke najis mutawasitoh atau najis pertengahan. Contoh dari najis mutawasitoh ini adalah darah, nanah, muntah, terus air kencing orang dewasa, dan air mani dari binatang yang tidak halal dimakan. Cara membersihkannya adalah dengan cara mencuci dengan air mutlak hingga hilang 3 perkara dari najis tersebut, yaitu hilang baunya, hilang warnanya, dan hilang juga rasanya dari tempat yang terkena najisnya. Oke, kemudian kita masuk ke najis mughalladhah atau najis yang besar. Contohnya dari najis besar ini adalah segala perkara yang berhubungan dengan babi dan anjing, mau itu bulunya, air liurnya, ataupun dengan kakinya. Kalau kalian bermain dengan anjing itu kalian berarti terkena dengan najis berat atau najis besar. Cara untuk membersihkannya adalah yang pertama kita harus membasuh 7 kali dengan salah satu basuhan dari ketujuh itu dicampur dengan tanah.
atau dengan debu ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Bapak akan putarkan video bagaimana cara untuk membersihkan najis. Oke, silahkan disimak ya anak-anak. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kalian? Mahmud, ada apa dengan mukamu? Oh, dia tadi terjatuh ya? Iya, Paman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sudah zuhur. Anak-anak, ayo kita sholat. Tapi ya, Mahmud kan kena lumpur, badannya masih kotor. Tidak apa-apa, Min. Lumpur itu bukan benda yang najis. Najis itu apa, Paman? Najis adalah yang tidak boleh mengenai badan kita. Dan kalau kita terkena najis, harus disucikan. Secara umum, najis ada 3 macam. Pertama, najis ringan atau muhofafa. Contohnya, kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan makanan kecuali ASI. Yang kedua apa, Paman? Halo, saya Babi. Yang kedua, najis berat atau mugolado. Contohnya, anjing dan babi. Nah, yang ketiga adalah najis sedang atau mutawasito. Contohnya, kencing manusia, kotoran binatang, dan lain-lain. Paman yakin kalian sudah mengerti. Berarti lumpur tadi nggak najis. Kalau begitu bagaimana cara mensucikan najis tadi, Paman? Gampang, cara mensucikannya adalah: pertama, percikan air bagi najis ringan atau dibasuh sampai bersih hingga warna dan bau serta rasa najis itu hilang. Bau banget. Harus dicuci dulu nih. Nah, sekarang baunya sudah hilang. Kalau najis berat, bagaimana mensucikannya ya? Nah, yang agak rumit adalah mensucikan najis ini. Oleh karena itu, dinamakan najis berat atau mughalladhah. Jika kita atau benda yang terkena najis ini, maka kita harus mencucinya hingga 7 kali. Yang diawali dengan mencuci menggunakan campuran air dan tanah. Hah? Kalau kita mencucinya dengan air kelapa, boleh tidak, Paman? Ya, Mahmud. Sekalian aja ditambah sirup dan es batu. Jadi deh es kelapa muda. Lagi pula air kelapa itu kan sayang. Kita harus naik pohon kelapa dulu. Repot tahu. Sudah. Pertanyaan Mahmud memang sangat bagus. Air kelapa memang suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air yang dapat digunakan untuk bersuci antara lain air hujan, air sumur, air danau, air laut, air sungai, air embun, dan juga air salju bisa digunakan untuk bersuci. Oke, sekian dari pembelajaran fikih yang Bapak sampaikan. Terima kasih telah menyimak video pembelajarannya tentang macam-macam najis dan cara membersihkannya. Oke, Bapak tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.